Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kuliah analisis numerik, program studi pendidikan matematika STKIP Syekh Mansur. Ini merupakan perkuliahan pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan nonlinier dengan menggunakan metode bagi dua atau metode biseksi atau bisection method. Sebelum kita membahas tentang metode biseksi, kita akan membahas terlebih dahulu sistem persamaan nonlinier ya. Persamaan nonlinier dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linier. Sehingga persamaan nonlinier dapat merupakan persamaan yang memiliki pangkat selain satu, misalkan x kuadrat, dan persamaan yang mempunyai dua variabel, misalkan XY. Dalam penyelesaian persamaan nonlinier diperlukan akar-akar persamaan nonlinier, di mana akar sebuah persamaan nonlinier fx sama dengan 0 merupakan nilai x yang menyebabkan fx itu sama dengan 0. Jadi jika fx sama dengan 0, yang menyebabkan fx sama dengan 0 adalah nilai x-nya ya. Dengan kata lain, akar-akar penyelesaian persamaan nonlinier merupakan titik potong antara kurva fx dengan sumbu x-nya ya. Akar-akar penyelesaian dari persamaan nonlinier itu merupakan titik potong fx dengan sumbu x-nya. Nah, ini merupakan visualisasi dari penyelesaian persamaan nonlinier. Tadi telah dijelaskan bahwa akar persamaan nonlinier itu merupakan titik potong fx dengan x-nya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa titik potong fx dengan x-nya ya, itu adalah di sini. Maka ini merupakan akar persamaan sebagai penyelesaiannya ya. Contoh sederhana dari penentuan akar persamaan nonlinier adalah penentuan akar persamaan kuadratik. Secara analitik, penentuan akar persamaan kuadratik dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan 4.1. Persamaan 4.1 ini sudah tidak asing lagi ya untuk kalian. Ini akan mencari akar-akar x1, x2 ya dengan menggunakan rumus 4.1 ini. Nah, persamaan 4.1 ini dapat digunakan untuk mencari masalah yang sederhana ya. Jika masalah yang rumit bagaimana? Untuk masalah yang lebih rumit, penyelesaian analitik sudah tidak mungkin dilakukan. Nah, metode numerik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan nonlinier memiliki akar-akar penyelesaian atau tidak, maka diperlukan analisa menggunakan teorema 4.1 berikut ini. Suatu range itu interval antara xi sampai xf mempunyai akar bila fxi fungsi dari xi dan fungsi xf berlawanan tanda. Artinya apa jika berlawanan tanda? Maka fxi jika dikalikan dengan fxf ini adalah hasilnya negatif atau kurang dari 0. Seperti itu ya. Secara garis besar, metode yang digunakan untuk menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan nonlinier dikelompokkan menjadi metode tertutup atau metode pengurung dan juga metode terbuka. Kita akan bahas metode tertutup terlebih dahulu ya. Metode tertutup adalah metode untuk mencari akar atau akar-akar di dalam interval xi sampai xf ya. Metode tertutup terdiri dari beberapa jenis, yaitu metode grafis, metode bagi dua atau biseksi atau bisection,
dan metode posisi salah atau regula falsi ya. Selanjutnya metode terbuka. Metode terbuka itu adalah metode yang menggunakan satu atau dua tebakan awal, tidak perlu mengurung akar ya. Metode terbuka terdiri dari beberapa jenis, yaitu iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode secant ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode bagi dua atau metode biseksi atau bisection method ya. Prinsip metode bagi dua atau biseksi adalah mengurung akar fungsi pada interval xi sampai xf atau pada nilai x batas bawah xi dan batas atas xf. Ya. Jadi prinsip metode bagi dua itu adalah mengurung akar fungsi pada interval xi sampai xf. Nah, xi ini merupakan batas bawah dan xf ini adalah batas atasnya ya. Selanjutnya interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat toleransi tertentu. Nah, ini merupakan ilustrasi metode bagi dua ya. Dari penjelasan sebelumnya bahwa interval terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Ini intervalnya ya. Dibagi dua hingga sekecil mungkin ya. Metode bagi dua atau biseksi merupakan metode yang paling mudah dan paling sederhana dibanding metode lainnya. Adapun sifat metode ini antara lain: konvergensi lambat, caranya mudah, tidak dapat digunakan untuk mencari akar imajiner, hanya dapat mencari satu akar pada satu siklus. Nah, ini merupakan algoritma metode biseksi ya. Yang pertama merupakan langkah yang pertama yaitu kita mulai dari taksir batas bawah. Kita tentukan ya batas bawah dan batas atasnya. Kita bisa mengambil sebarang tetapi dengan syarat jika fxi itu jika dikalikan dengan fxf itu hasilnya adalah kurang dari 0. Nah, kita bisa memilih berapapun batas bawah dan batas atasnya dengan syarat bahwa fungsi dari batas bawah dan batas atas itu jika dikalikan adalah hasilnya kurang dari 0. Langkah yang kedua yaitu hitung nilai hampiran akar dengan rumus X dengan indeks R ya. Kita tulis nilai hampiran akar itu kita namakan di sini XR ya. Di mana XR itu adalah XI ditambah XF dibagi 2 ya. Langkah yang ketiga, jika fxi dikalikan dengan fxr itu kurang dari 0, maka xf itu sama dengan xr ya. Jika kita memperoleh hasilnya fxi itu dikalikan fxr kurang dari 0, maka xf itu sama dengan xr ya. Maka lanjut ke langkah 4. Begitu juga jika fxi dikalikan fxr jika hasilnya adalah lebih dari 0, maka artinya xi itu sama dengan xr ya. Maka lanjut ke langkah 4. Jika fxi dikali dengan fxr itu hasilnya sama dengan 0, maka akarnya adalah sama dengan x ya. Artinya langkah dihentikan. Langkah keempat yaitu hitung nilai hampiran akar yang baru dengan rumus pada langkah 2 ya. Kita menghitung nilai hampiran akar dengan rumus ini ya. Ingat, nilai xi dan atau xf adalah nilai baru yang diperoleh dari langkah yang ketiga ya. Jika nilai akar telah mencapai tingkat akurasi yang telah ditentukan, maka
komputasi dihentikan, artinya perhitungan selesai ya sampai di situ. Jika tidak, maka kembali lagi ke langkah ketiga. Yang perlu kita ingat terlebih dahulu bahwa kita telah membahas ya sebelumnya tentang galat atau kesalahan. Kita ingat kembali ya, galat atau kesalahan kita tuliskan sebagai epsilon. Galat atau kesalahan didefinisikan sebagai selisih solusi sejati. Solusi sejati itu apa? X0 dengan solusi hampiran itu adalah X ya. Jadi galat itu adalah selisih antara X0 dengan X, maka kita tulis di sini epsilon itu sama dengan X0 dikurangi X ya. Kemudian galat relatif sebenarnya kita tulis di sini sebagai epsilon indeks R ya. Didefinisikan sebagai perbandingan antara kesalahan sebenarnya yaitu epsilon dengan solusi sejati yaitu X0. Maka dapat kita ketahui bahwa epsilon R itu sama dengan perbandingan, berarti epsilon per dibagi dengan X0 dikali dengan 100% ya. Kemudian nilai kesalahan relatif hampiran kita tulis di sini sebagai epsilon indeks RH, didefinisikan sebagai perbandingan kesalahan sebenarnya. Kesalahan sebenarnya yaitu epsilon dengan solusi hampiran yaitu X ya. Maka kesalahan relatif hampiran itu epsilon indeks RH itu sama dengan epsilon dibagi X dikali 100% gitu ya. Selanjutnya nilai kesalahan relatif hampiran epsilon indeks RH didefinisikan sebagai perbandingan antara selisih iterasi sekarang dengan iterasi sebelumnya. Selisih iterasi sekarang dengan iterasi sebelumnya berarti artinya apa? Iterasi sekarang itu X indeks R tambah 1 dikurangi iterasi sebelumnya kita tulis sebagai XR ya. Terhadap nilai iterasi sekarang yaitu X indeks R tambah 1. Maka kita dapat menuliskan sebagai berikut ya. Epsilon indeks RH itu sama dengan ini X indeks R tambah 1 itu artinya apa? Iterasi yang sekarang dikurangi dengan XR itu adalah iterasi sebelumnya dibagi dengan iterasi yang sekarang X indeks R tambah 1 dikali dengan 100% seperti itu ya. Kemudian toleransi kesalahan kita tulis sebagai epsilon indeks S, yaitu epsilon indeks S itu adalah rumusnya 0,5 dikali 102 dikurangi N persen ya ini ya. N itu apa? N ini adalah angka signifikan. Harga absolut atau nilai mutlak kesalahan relatif hampiran kita ketahui bahwa di sini kesalahan relatif hampiran tadi epsilon RH ya. Kita tulis di sini jika harga absolut atau nilai mutlak dari kesalahan relatif hampiran kita tulis sebagai epsilon indeks SH ya. Epsilon indeks SH itu adalah nilai mutlak dari kesalahan relatif hampiran, maka kita tulis nilai mutlak dari epsilon indeks RH ya. Di sini dijelaskan bahwa jika epsilon indeks SH artinya harga absolut atau nilai mutlak kesalahan relatif hampiran jika kurang dari toleransi kesalahan, ya ini epsilon indeks S adalah toleransi kesalahan, maka artinya komputasi selesai, maka perhitungan selesai ya, dihentikan iterasinya. Jumlah iterasi R untuk menjamin nilai solusi hampiran memiliki galat kurang dari batas toleransi kesalahan atau epsilon indeks RH, yaitu rumusnya seperti ini. Ini adalah untuk mengetahui berapa sih banyak iterasi yang mungkin terjadi ya dengan menggunakan rumus ini ya.
Selanjutnya kita ke contoh ya. Tentukan akar fx, fungsi x itu sama dengan eksponen e pangkat negatif x dikurangi x kuadrat dengan menggunakan 5 angka signifikan. Penyelesaian. Pertama, kita cari terlebih dahulu batas toleransi kesalahan. Kita menggunakan rumus epsilon indeks S, epsilon S sama dengan 0,5 dikali 102 dikurangi N persen ya. 0,5 dikali 102, N ini adalah angka signifikan, berarti N adalah 5, sehingga diperoleh batas toleransi kesalahannya adalah 0,0005% ya. Selanjutnya iterasi pertama ya. Dipilih batas bawah XI sama dengan 0 dan batas atas XF sama dengan 1. Fx itu kan E pangkat negatif X dikurangi X kuadrat. Kita substitusikan XI-nya itu sama dengan 0 saat Fxi, maka F0 itu sama dengan E pangkat 0 dikurangi 0 kuadrat, maka hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena eksponen E pangkat 0 ini adalah 1 dikurangi 0. 1 kurangi 0 maka sama dengan 1 ya. Selanjutnya F fungsi XF ya, berarti F XF-nya adalah 1, maka 1 ini disubstitusikan ke Fx ini ya, menjadi XF-nya ini, X-nya ini kita ganti dengan 1. X-nya ini kita ganti dengan 1, maka hasilnya adalah E pangkat negatif 1 dikurangi 1 kuadrat, maka diperoleh hasilnya negatif 0,63212. Berdasarkan algoritma metode biseksi, yang langkah pertama telah dijelaskan bahwa XI dan XF ini adalah dipilih sembarang ya, bisa dipilih sembarang asalkan memenuhi syarat bahwa Fxi itu jika dikalikan dengan Fxf maka hasilnya negatif atau kurang dari 0. Nah, di sini Fxi hasilnya 1, Fxf hasilnya negatif 0,63212. Maka Fxi jika dikalikan dengan Fxf ini maka hasilnya adalah kurang dari 0. Maka